Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Fadilah, NIM A0 di 019130, kelas C semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Perpajakan Universitas Mataram. Baiklah, sekarang saya sudah berada di lokasi kediaman Bapak Sahnur. Dari Temayang, beliau adalah seorang pembuat batu bata yang usahanya cukup lama, dan sekarang saya akan belajar pada beliau gimana sih cara membuat batu bata dari tahap awal sampai tahap akhir. Baiklah, kita mulai saja menghampiri beliau. Assalamualaikum Pak. Pak, perkenalkan Pak, nama saya Sukma. Saya dari mahasiswa Universitas Mataram. Tujuan saya ke sini itu untuk belajar Pak. Gimana sih cara Bapak membuat batu bata dari tahap awal sampai akhir, sampai pengirimannya itu. Nah, tapi sebelumnya Pak, boleh nggak saya tahu apa aja sih bahan-bahan yang Bapak gunakan untuk membuat batu bata, serta peralatan apa saja yang Bapak gunakan? Boleh nggak Pak? Ini apa ya? Temayang itu Pak ya? Yang pertama itu bahan apa yang digunakan Pak? Tanah. Apa lagi Pak? Air. Terus cetakan dermagan. Terus apa lagi Pak? Itu saja. Kalau di sini, kalau untuk kayu dia pakai untuk pembakaran atau apa Pak di sini? Kulit padi. Mohon maaf sebelumnya Pak, boleh nggak saya diajarin nih secara langsung gimana sih proses pembuatan batu bata, atau kayak mempraktikkan gitu, biar saya bisa lihat secara langsung gitu. Boleh. Tapi kayaknya ada buruh Pak ya, yang kerja tadi saya lihat. Ada. Boleh nggak, siapa yang ngajarin Bapak atau karyawan langsung? Nanti buruh saya yang ngajarin bagaimana prosesnya. Makasih kalau gitu Pak, saya akan kesana dulu Pak. Makasih Pak ya, sebentar Pak, saya mau belajar dulu. Sekarang saya sudah berada di lokasi tempat pembuatan batu bata dari Bapak Sahnur, di mana sekarang kita akan belajar pada buruh dari Bapak Sahnur gimana sih proses pembuatan batu bata dari tahap awal sampai akhir, dan nanti sekedar kita tanya-tanya nanti berapa lama proses proses jadinya batu bata tersebut. Jadi kita datang aja. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Bu, tadi udah saya izin di Pak Nasrul Sahnur untuk belajar secara langsung di Ibu cara membuat batu bata. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak ganggu kan ini? Nggak ganggu kan Nika Bu? Nggak ganggu? Oke. Bermain tadi Kamina. Gimana caranya membuat? Ini apa campurannya Ibu? Air, tanah gunung ini kita pakai, atau tanah gunung mungkin jaga tentu baik. Oh gitu. Yeah. Biasanya Side pakai Ledek. Berapa segini Pak buat batu bata? Ambil tanah buat apa namanya? Untuk Sekitar 30 sisi ledek. Yang segini maksudnya. 30. Banyak ya. Terus jadinya berapa itu Bu? 30. Ya sekitar 5 geledek saja. Oh, geledek itu. Senang sebasa ya. Baru itu ya. Yang sisanya di situ ya. Jabang kilunui, nyabang ke itu kilunui sekali gitu tak tai. Nah kilunui nganan. Oh iya. Terus kalau misalkan 30 geledek Ibu pakai, airnya berapa banyak itu? Berapa ember gitu? Kadang-kadang 10 ember. 10 ember itu yang kayak gini. Ini je 10 sekitar ember doang. kayak gimana, Bu? Hah? Ember kayak gimana? Ember beli Oh, yang di sana itu. Tergantung lek anu wah kepecah telusak. Aran mutia anu itu. Gimana Ibu? Bisa dilihat cetakannya seperti ini. Ini berbentuk kayu, iya. Berbentuk kayu yang dimana ada 4 Bu ya, ada 4 lubang di sini. 4.
Berarti cuma campurannya buat batu bata, tanah sama air Bu ya. Harus kekentalannya kayak gini Bu ya. Nggak boleh terlalu lembek, nggak boleh terlalu padat juga Bu ya. Gini. Bisa Anak tight. proses kentalan dari pembuatan batu bata kayak seperti ini. Untuk mencetaknya pun harus padat. Ibu biasanya buat berapa biji dalam satu hari? Kadang 1.000. 1.000. 1.000. Gitu ya. Lamun mokor 500 sekali dulu. Kalau misalkan ibu udah menghasilkan 1.000 biji bata kan Bu ya, terus setelah itu kita tunggu kering untuk sementara sebelum dibakar. Biasanya kan itu biasanya kalau misalkan cuacanya seperti ini kan bagus nih kan, berapa hari ini, berapa hari dia kering lalu bisa dibakar? Keringnya kayak gimana? Lemak harus terkerek. Berarti didiamin sehari. Terus kalau misalkan hujan kan Hujan je. tetap dia sampai berapa hari? Harus Sampai dengan gini ya? basah. Sampai gini ke Enggak antek kereknya. harus dibersihin juga sebelum dibakar. Enggak aja kita enggak. Yang di bawahnya aja dibersihin. Di bawahnya aja. Gitu. Pareto. Gitu. Gini. Lalu kita bakar gitu ya. Bakarnya itu sekitar berapa jam? Berapa lama? Misalkan zuhur mungkin sampai asar atau sampai berapa jam? Tergantung li Tergantung li api. Panas. Gitu. Dibakarnya bisa kadang-kadang namun seteran 4 malam. Lekut. Namun kayu dia semalam. Masa? Namun lekut 4 malam. Kagu pagi lekut baru 1.000. Taruh. Agak ini masaha. Mungkin sekali dua nget jam. Berarti setelah ini kering, yang di bawahnya ini kita bersihin dulu, kayak kita ngeratain, lalu mulai dibakar, proses pembakarannya itu. Berapa jam Bu? Sudah bilang tadi? Setengah hari lah ya. Setengah hari atau seharian? Semangat nih belajar. Seharian itu. Nek dijajak Sampai 1 harian. ya aku baik Pak. Udah lama kerjanya sama Pak Sanor Bu? Udah lama kerjanya di Pak Sanor? Dia merah sendiri ya kalau dibakar warnanya. Iya dia di tanah dia. Depan apa? Kalau dilihat kayaknya mudah membuatnya Bu. Mungkin tenaga kayaknya Bu ya, kelebihan di sini. Iya, tenaga. Makasih Bu ya udah ajarin saya cara membuat nih Bu. Ternyata bisa kalau dilihat itu gampang sebenarnya, cuma tenaga aja ya di sini Pak. Iya, tapi itu dalam bikin ini 100. Makasih Bu ya udah ngizinin saya belajar secara langsung. Jadi kita sudah melihat cara pembuatan batu bata. Kalau dilihat itu bahan-bahannya sangat mudah dan cara membuatnya pun kelihatan mudah, tapi sebenarnya yang paling diutamakan itu adalah tenaga. Jadi sedikit saya akan bertanya gimana sih awal ide usaha Bapak Sahnur membuat batu bata. Jadi kita wawancarai aja sebentar. Bella, saya sudah bersama Pak Sahnur. Jadi saya mau nanya-nanya mengenai modal usahanya serta awal ide usahanya sehingga bisa membuat usaha batu bata yang cukup besar usahanya. Pak, tadi saya udah belajar di gurunya Bapak. Ternyata proses pembuatan batu bata itu sangat mudah. Mungkin yang paling diutamakan itu adalah tenaga ya Pak ya? Tenaganya harus besar ya Pak. Gini Pak, boleh nggak saya nanya nih sedikit. Awal ide usaha Bapak ini apa? Membuat membuat batu bata ini apa sih dulunya sebelum memulai usaha ini? Awal ide Bapak apa itu? Bahasa Sasak Pak aneh.
Kalau ngayu lah itu gawe. Apa ide lain Pak Nika? Mau lagu kan dengan di arah eta gawe mau akhiran beli ke tanah kan. Iya jaga tuh satu batu gitu kan. Mau beli ke terpan terus. Oh jadi anu lah ya sumber ide telah menuhi lawan sida anu ndek sida gira saya serius tina nak batu atau terinspirasi milu Girang tuh lah. Girang tapi kita berubah kan. Dulu akhir melet. Cuma enggak aran usaha paling mudah. Dari modal kan akhirnya langsung tergawe. Pertama gawe paling dengan mudah dikerjakan lah ya. pertama gawe dengan mau keterong rasa 5 juta terus. Biasa tuh kan motor beli kan. Paling mudah dikerjakan usahanya. Enggak apa-apa Pak. Mana ya? Terus Pak berapa sih berapa modal awal Bapak sehingga bisa membuat usaha batu bata ini dulu? Modal awal mulai dari tanah. Hmm. Harga tanah 250 per jam. Kadang-kadang kita beli 10 dam. Oh 10 dam. Kalau di kotornya berapa jadinya Pak untuk modal sida dulu? Kotor. Menghabiskan itu berapa? Kotornya terhitung dari bijinya. Ribuannya kan Karena berjuta-juta gitu Bapak. ada. Awal berapa itu? Sekitar 5 juta 5 jutaan. awal Awal. mulai dari tanah sampai proses sampai terpat Oke. ya. Terus yang tadi saya tanya di buruhnya Bapak bahwa tanah itu kan Bapak beli kan juga ya. Terus dia bilang juga air, terus sama apa namanya itu kulit padi ya, kulit padi dibeli juga kan. Nah dari tanah itu berapa Bapak beli gitu? Apakah sekali seminggu atau sekali sebulan? Gimana Pak? Tergantung dari Tenaga cepatnya itu. tenaga lamun Berapa apa ya, biasanya? biasa kalau 5 dam hampir 2 minggu 5 dam 2 minggu. 5 dam itu sampai 2 minggu minggu pemakaiannya. Itu berapa itu Pak 5 dam? 5 dam 1 juta. 1 dam maksudnya. Kalau 1 dam 250. 1 jam 250. Terus Pak kalau air itu Pak, kalau air itu berapa Pak Sida beli? Saya lihat tadi 1 tong aja saya lihat tadi ya. 1 tong 70. Oh, 1 tong 70. Itu berapa liter itu? Ada dia 1100 itu. coba 1100. ini ada. Oh iya 1100 liter. 1 tong 1100 liter. Berapa tadi 70.000 ya? Iya. Kalau kulit padi Pak berapa Pak? Per karung 5.000. 40.000. 5T. 1 karung 5.000. 1 karung 5.000. 1 karung 5.000. Itu berapa karung biasanya Sida pesan? Kalau 10.000 kita bakar, kita menghabiskan Kan 160. paling sering Bapak beli berapa karung sih? 100 200. 100 lah ya. 100-an. 100 karung. Terus kalau tadi kan Bapak menggunakan buruh Bapak menggunakan dermagan. Dermagan dari kayu kan? Iya. Itu berapa harga dermaganya Pak? Itu sekitar 80. Oh, 80 harganya. Terus kalau misalkan buruh Bapak ini menghasilkan, kan biasanya kalau buruh buat bata itu kan saya dengar-dengar tergantung dia cetak berapa kan. Itu berapa upahnya Pak? Kalau saat dapat 1.000 dia dapat 100.000 uang. 1000 bata, 1.000 bata dia dapat 100.000. 100.000 itu udah paling sering mereka menghasilkan 1.000. 100.000 bata 100.000 ya. Satu buruh Bapak ya? Enggak niat mau nambah Pak? Niat nanti kalau ada Kalau panas itu 4 kadang-kadang. Tapi karena cuacanya karena gini ya. masih hujan. Oh iya benar-benar. Tahu. Terus Pak di sini biasanya kalau orang-orang pesan nih Pak di luar kan berapa mereka pesan Pak? Biasanya berapa minggu gitu?
kadang-kadang ada yang pesan 2.000, ada yang 1.000, ada yang 500. Paling sering Paling sering yang 5.000, 6.000. 6.000 ya. Mm-mm. 6.000. Berapa jadinya kalau sama pengangkutannya? Ya, kalau soal pengangkutannya yang 1.000, Kotornya berapa, Pak? 700. 700 semuanya kotor itu ya. Itu sama buruh atau berapa itu? Semua sama buruh. Buruhnya. 700.000 kotor ya. Kalau berarti buruhnya itu berapa dia dapat, Pak ya? Kalau misalkan 700 kan kotor. Berapa dapatnya dari pengangkut saat dia angkat? 40, 1.000 itu 40. 40.000. Itu untuk berapa orang itu dapatnya nanti? Berapa yang ngangkut? Itu tergantung orangnya. Berapa biasanya Bapak sering 4 pakai buruh? orangnya. 4 buruh. Kita pakai 4. 4 buruh berarti dong sama-sama 10.000 ya? Kalau 40.000 Ya, tapi kan kebanyakan laun kadang-kadang 60 Per 1.000. itu, per 1.000, Per 1.000. 40 itu. Oh, tergantung banyaknya. Tergantung banyaknya. Gitu. Tapi ini 6.000 Pak ya? 5.000 daripada sekat. Ya, ya. 4 buruh. Berarti 40.000 yang keluar dari 6.000 itu. 40.000. Untuk ongkos pengantaran pakai apa namanya motor besar itu berapa? Yang 1.000 Pengiriman. tergantung jauhnya. Kalau Paling dekat sering berapa? paling sering sekitar 50-60 per sering. 60.000 ya untuk pengantarannya. Untuk ongkos kirim lah ya. Gitu. Kelupaan tadi Pak, tadi saya lupa nanya berapa sih harga pasaran untuk batu bata 1 biji itu? Biji 700. 700 rupiah. Oh, gitu. Rupiah 1 biji ya. Tahu. 1 biji. Terus Pak, saya lupa juga nanya berapa masa manfaat dari alat untuk mencetak bata itu berapa lama Pak masa manfaatnya gitu? Sekitar 6 bulan. 6 bulan berarti ganti lagi Ya, gitu. ganti lagi. Terima kasih Pak atas pembelajarannya pada hari ini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mungkin sekian dari saya Pak. Kita pamit Pak. Ya, terima kasih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah berpamitan dengan Pak Sahnur, di mana saya menyimpulkan bahwa awal ide Bapak Sahnur membuat usaha batu bata ini adalah karena beliau mengatakan bahwa pekerjaan membuat batu bata ini paling mudah dikerjakan, sehingga dia berniat untuk mengerjakan usaha membuat batu bata. Dan di sini beliau mengatakan bahwa modal awalnya untuk membuat usaha batu bata ini sekitar 5 juta. Itu untuk modal awalnya. Serta dia membeli tanah itu paling sering 5 dam, di mana 1 dam itu 250. Itu biasanya dia memesan 2 minggu sekali. Terus dia memesan dalam sehari itu 1 tong. 1 tong atau sama dengan 1.100 liter, yaitu harganya 70.000. Dan kulit padi dia biasanya membeli 100 karung, di mana 1 karung itu seharga 5.000. Dan dia menggunakan alat dari dermagan kayu yang harganya itu 80.000 dengan masa manfaatnya sekitar 6 bulan. Dan di sini Pak Sahnur memiliki 1 buruh, di mana upah buruhnya itu 100.000. Kalau misalkan buruhnya menghasilkan 1.000 bata. Dan pada saat pengangkutan, misalkan kalau ada pemesanan dari luar, biasanya paling sering itu dipesan sebanyak 6.000 bata. Biayanya itu sekitar 700.000, itu kotornya dari jumlah bersamaan dengan jumlah buruhnya, upah buruh serta upah pengangkutannya. Terus di sini tadi saya nanya sedikit, jadi berapa upah buruh untuk pengangkutan bata dan penurunnya? Beliau mengatakan, Pak Sahnur mengatakan 40.000. Sehingga di sini kalau untuk pengangkutan pengirimannya itu untuk bensin itu sekitar 70.000. Dan saya tadi tanya harga pasaran di luar itu
berapa satu bata. Dia mengatakan bahwa satu bata itu sekitar 700 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.